Perang Iran-Israel tahun ini adalah fase paling panas sepanjang sejarah konflik Timur Tengah. Dalam hitungan minggu, Iran meluncurkan serangan besar-besaran dengan kekuatan yang diklaim 1000 kali lipat lebih masif dibandingkan serangan sebelumnya. Teknologi militer Iran yang selama ini dipandang sebelah mata oleh Barat, kini menjadi mimpi buruk nyata bagi Israel. Rudal balistik jarak jauh, drone kamikaze generasi terbaru, serta sistem peperangan elektronik dan siber, digunakan serentak untuk membombardir posisi-posisi militer Israel, termasuk jantung pertahanan IDF. Iron Dome, yang biasanya jadi kebanggaan Israel, kini tampak lebih seperti jaring laba-laba bolong, tak mampu menghalau ratusan rudal presisi tinggi yang mendarat tepat di lokasi strategis, mulai dari basis militer hingga pusat komando IDF. Fakta paling mengejutkan datang saat pemerintah Israel akhirnya mengakui bahwa beberapa serangan berhasil menghancurkan fasilitas militer penting, termasuk di wilayah Negev dan dataran tinggi Golan. Iran, yang selama ini dipersepsikan sebagai kekuatan konvensional terbatas, justru menunjukkan kekuatan tempur kelas atas dengan kombinasi senjata modern dan taktik berlapis. Drone Shahed generasi baru digunakan bukan hanya untuk menyerang, tapi juga melakukan pengintaian real-time dan bahkan mengacaukan sistem komunikasi lawan. Bukan hanya dari udara, Iran juga meluncurkan rudal dari basis bawah tanah yang selama ini dianggap propaganda belaka. Rudal-rudal ini, menurut laporan militer, memiliki tingkat akurasi kurang dari 10 meter, sebuah lompatan teknologi yang membuat dunia intelijen Barat tercengang. Tak hanya itu, Iran juga membuka front cyber yang berhasil membungkam sistem koordinasi milik militer Israel selama beberapa jam. Dalam waktu tersebut, 4 gelombang rudal diluncurkan secara simultan. Israel panik. Warga berlarian ke bunker, sirin meraung, dan bahkan media sosial Israel dibanjiri keluhan warga yang menyebut Twitter lebih cepat dari alarm negara. Situasi semakin kompleks ketika Hizbullah di Lebanon dan kelompok Houthi di Yaman ikut turun ke medan. Serangan dari utara dan selatan memaksa Israel menyebar tipis kekuatan mereka. Di saat itulah IDF seperti bermain catur dalam posisi terkepung. Satu langkah salah bisa jadi mati total. Amerika Serikat tentu tak tinggal diam. Washington langsung mengirim sistem pertahanan THAAD dan kapal induk ke kawasan. Namun langkah itu dianggap terlambat. Iran sudah lebih dulu mengerahkan drone canggih yang terbang di atas pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah, sebagai bentuk, peringatan level dewa. Analisis terbaru dari lembaga pertahanan di Eropa menyebutkan bahwa Iran kini bukan hanya kuat secara militer, tapi juga unggul dalam taktik multidimensi serangan udara, siber, propaganda digital, hingga perang psikologis. Dunia internasional kini menyaksikan transformasi besar dalam keseimbangan kekuatan di kawasan. Israel, meski masih memiliki senjata canggih dan sokongan intelijen dari Barat, untuk pertama kalinya benar-benar dipukul telak oleh lawan yang selama ini dianggap inferior. Ketika satu rudal Iran bisa menghancurkan basis IDF yang dibangun puluhan tahun, maka jelas bahwa peta kekuatan militer kawasan telah berubah. Meski begitu, perang belum selesai. Israel disebut menyiapkan operasi balasan besar-besaran, dengan memobilisasi pasukan cadangan dan memperkuat kerjasama dengan Amerika Serikat dan sekutunya. Namun tekanan dalam negeri pun meningkat. Demonstrasi mulai terjadi, ekonomi mulai goyah, dan rakyat mulai mempertanyakan apakah ini perang yang layak dilanjutkan. Dari sudut pandang Iran, ini bukan sekadar pertunjukan kekuatan, tapi juga pesan tegas bahwa mereka bukan lagi negara pinggiran dalam peta militer global. Serangan 1000 kali lipat ini mungkin jadi momen terpenting dalam sejarah konflik Israel-Iran dan bisa jadi pemicu perubahan geopolitik dunia. Bisa dibilang, serangan Iran ke Israel ini bukan lagi operasi militer, tapi seperti ajang unjuk gigi senjata Tupperware canggih buatan lokal. Dan kali ini isinya bukan bekal, tapi rudal supersonik yang bikin IDF kalang kabut kayak anak kos dengar suara debt collector depan pintu. Saking masifnya serangan ini, bahkan juru bicara militer Israel sempat salah sebut jumlah rudal yang masuk, dikira typo Excel. Padahal kenyataannya jumlah rudal melebihi stok roti pita di pasar Yerusalem.
Sistem pertahanan Iron Dome yang selama ini dielu-elukan seperti superhero Marvel mendadak jadi kayak tokoh figuran sinetron. Muncul sebentar, lalu kalah. Beberapa rudal Iran bahkan sampai menghantam lokasi latihan militer, yang katanya sangat rahasia. Tapi ternyata sinyal Wi-Fi-nya masih nyambung ke Google Maps. Jadi bukan cuma rudal yang nyasar, netizen juga bisa ngecek review lokasi pakai bintang 5. Tak berhenti di situ, drone-drone Iran dengan nama-nama dramatis seperti Shahed 238, Mohajer 10 dan Arash 3, sukses menari-nari di langit Israel, menghindari roket pertahanan dengan gerakan lincah kayak pesilat di final kejuaraan silat Asia Barat. Bahkan ada laporan tidak resmi yang menyebut salah satu drone sempat say hello ke menara kontrol IDF lewat frekuensi radio sambil nyanyi halo. Dari sisi Teheran, sebagian warga Israel sampai mengira itu prank TikTok dari tentara Iran. Tentu, dunia tidak tinggal diam melihat ini. Beberapa pemimpin Eropa langsung gelar konferensi darurat via Zoom, yang mana 15 menit pertama habis dipakai memperbaiki mikrofon dan setting latar blur. Presiden Prancis sampai bilang, kita harus menahan eskalasi ini, sambil mukanya blur karena koneksi Wi-Fi-nya nyangkut di basement Elysee Palace. Sementara itu, Iran malah live di TV nasional, pamer video peluncuran rudal disertai musik latar yang bikin merinding, antara marching band revolusi atau trailer film Hollywood, belum jelas. Tapi yang jelas, pesan mereka satu, jangan main-main sama bangsa yang sudah tahan embargo puluhan tahun, dan justru makin kreatif bikin senjata seperti mahasiswa teknik yang kepepet deadline skripsi. Israel pun merespons dengan mengerahkan jet tempur F-35 dan F-15. Tapi beberapa dari mereka malah dipaksa berputar arah, karena ancaman dari pertahanan udara Iran, yang kini bukan cuma punya rudal, tapi juga sambutan hangat berupa sinyal gangguan dan laser pemandu. Bahkan ada rumor di kalangan militer Israel bahwa setiap kali pesawat tempur mereka terbang ke arah Iran, sinyal radio langsung disusupi musik dangdut Iran versi remix. Ya Habibi, jangan deket-deket, nanti kena petir Syiah. Dari sudut pandang rakyat sipil, semuanya jadi campur aduk, yang satu sibuk mencari tempat aman, yang lain sibuk jadi content creator perang, bikin vlog dari dalam bunker sambil endorse powerbank. Satu sisi tragis, sisi lain absurd. Dunia kini menyaksikan kombinasi paling aneh, konflik militer berteknologi tinggi, perang psikologis via media sosial, dan berita hoax yang menyebar lebih cepat dari rudal hipersonik. Bahkan ada berita clickbait di sosial media Israel yang bilang, breaking, Iran serang pakai rudal yang bisa nulis puisi sebelum meledak. Tentu ini lebay, tapi di era AI seperti sekarang, siapa tahu drone bisa update status dulu sebelum ngebom. Sementara itu, diplomat-diplomat dunia mulai terlihat seperti MC nikahan yang kelimpungan, karena dua keluarga besar, keluarga Iran dan keluarga Israel, ngotot rebutan panggung. Semua mencoba menengahi, tapi semua juga sadar, ini bukan sekadar perang rudal, tapi perang gengsi, ego, sejarah, dan strategi masa depan. Maka ketika Iran mengklaim telah meluncurkan 1000 kali lipat kekuatan, dan Israel mulai menyusun respon total balasan multidimensi, rakyat sipil cuma bisa geleng kepala sambil nyanyi, lebih baik kita non-kartun saja, daripada stres mikirin akhir dunia. Di tengah kekacauan medan perang, para jenderal IDF mulai terlihat seperti operator warnet yang kebanjiran panik, keringetan, dan semua sistem nge-lag. Mereka bingung harus respon yang mana dulu. Rudal yang datang dari Iran, drone dari Lebanon, atau meme-meme dari netizen Yaman yang nyindir pakai stiker Iron Dome bocor kayak ember bocor. Bahkan salah satu petinggi intelijen Israel dikabarkan sempat salah kirim perintah, karena sistem mereka disusupi skrip kode misterius dari Iran, yang kalau dibuka, isinya bukan virus, tapi cuplikan video parade militer Iran, diiringi suara tawa. Iran tampaknya paham betul bahwa dalam perang modern, serangan mental itu penting. Maka mereka menyempurnakan strategi bukan hanya menghantam secara fisik, tapi juga mempermalukan lawan secara daring. Perang ini belum berakhir, dan bisa jadi semakin panas. Tapi satu yang pasti,
Dalam konflik seperti ini, kebenaran seringkali tertindih oleh narasi. Dan narasi yang menang adalah yang paling keras, paling konsisten, dan paling banyak view-nya di YouTube. Jadi pastikan kalian subscribe sebelum drone beneran datang ke atap rumah. Di Twitter, akun resmi militer Iran malah sempat membalas unggahan juru bicara IDF dengan komentar sarkas. Jangan lupa update antivirus guys. Sementara itu, dari sisi Israel, beberapa tokoh politik yang tadinya vokal soal kita akan hancurkan Iran dalam semalam, mulai pelan-pelan menurunkan volume suara mereka. Seperti penyanyi dangdut yang sadar mic-nya disabotas. Beberapa media lokal bahkan mulai berani memberitakan kekacauan di dalam negeri, meski dengan judul yang masih diplomatis seperti situasi terkendali, meski beberapa rudal masuk ke ruang kantor dan ruang makan. Netizen Israel pun makin kreatif, ada yang bikin video parodi Iron Dome pakai saringan teh, ada juga yang mengedit foto rudal Iran jadi bentuk paku, lalu captionnya, inilah alasan jalanan kita berlubang. Di balik semua kelucuan digital itu, realitanya tragis. Ribuan warga mengungsi, sekolah-sekolah ditutup, perekonomian mulai ngos-ngosan, seperti bapak-bapak lari pagi kehabisan napas. Bandara sempat lumpuh, dan warga dibatasi mobilitasnya, yang ironisnya justru bikin sebagian orang berkata, yah mirip lockdown lagi dong, bedanya sekarang bukan COVID, tapi soal rudal. Dari pihak Iran, kondisi terlihat jauh lebih percaya diri. Televisi pemerintah menayangkan cuplikan peluncuran rudal seperti sedang menayangkan kompetisi olahraga, lengkap dengan komentator bersemangat. Dan sekarang, drone Shahed 249 meluncur mulus ke arah target. Warga dimohon tepuk tangan di rumah masing-masing. Sementara itu, Presiden Iran tampil di publik dengan tenang, mengenakan jubah putih dan sorban hitam, berdiri di depan peta besar sambil berkata, "Kami tidak mencari perang, tapi jika perang mencari kami, ya masa kami suruh pulang." Di belakangnya, tampak para insinyur militer sedang tersenyum puas di laboratorium, seperti habis menang lomba karya ilmiah tingkat dunia. Negara-negara Arab lain terbelah, sebagian hanya mengamati sambil menyeduh teh, sebagian lagi mulai bersiap-siap membuka bunker lama yang dulu hanya dipakai untuk menyimpan kurma. Bahkan Turki, yang biasanya paling cepat berkomentar, kali ini masih sibuk debat internal. Kita dukung yang mana ya? Yang penting, jangan rugi di pasar ekspor. Rusia dan China, dua pemain besar di geopolitik global, hanya mengeluarkan pernyataan klise. Kami mengimbau kedua pihak untuk menahan diri, sambil di belakang layar masing-masing menganalisa data dan menimbang posisi mana yang lebih menguntungkan secara strategis. Amerika Serikat, mereka tentu tidak tinggal diam, langsung kirim pernyataan, kapal perang pesawat intai, bahkan influencer politik ke TikTok untuk bilang, "Freedom is under attack," sambil ngasih filter bendera Amerika. Tapi sayangnya, rakyat mulai bosan dengan narasi kami bela sekutu kami yang diulang-ulang sejak zaman Perang Irak, dan kini sudah kehilangan dampak dramatis. Yang lebih dramatis justru isi komentar netizen. Boleh minta daftar bunker aktif di wilayah Tel Aviv nggak? Tanya buat teman. Atau, kenapa rudal Iran lebih akurat dari Google Maps saya? Perang ini bukan lagi soal siapa punya senjata lebih besar, tapi siapa yang bisa mengendalikan narasi, menghibur pasukan sendiri, dan membuat lawan bingung apakah mereka sedang kalah perang atau sedang jadi konten viral. Dan dalam semua kekacauan ini, warga sipil, seperti biasa yang paling sengsara. Mereka tak peduli rudal itu jenis balistik atau hipersonik, yang penting bisa tidur nyenyak tanpa suara ledakan. Tapi rupanya, itu jadi barang langka di Timur Tengah saat ini. Maka kita pun bertanya, setelah 1000 kali lipat senjata dikeluarkan oleh Iran, dan serangan balasan Israel masih terus disiapkan, apakah ini akan menjadi awal dari berakhirnya dominasi militer tradisional di kawasan? Apakah era peperangan digital dan drone telah resmi menggantikan invasi darat seperti zaman dulu? Atau, apakah ini semua hanya bab pembuka dari konflik yang jauh lebih besar, lebih panjang dari sinetron, dan lebih panas dari grup WhatsApp keluarga saat bahas politik? Sementara situasi di Timur Tengah makin panas seperti kompor gas bocor di lempar korek dunia barat, mulai gelisah. Uni Eropa sibuk menggelar rapat darurat yang hasilnya, seperti biasa,
penuh keprihatinan dan pernyataan mengecam keras, tapi tidak bisa berbuat apa-apa karena harga gas naik. Jerman menawarkan diplomasi, Prancis sibuk nyari angle terbaik untuk konferensi pers, dan Inggris masih sibuk urus politik dalam negeri, yang ribetnya lebih rumit dari sinyal satelit saat diserang AMP. Sementara itu, pasar global mulai bergetar. Harga minyak melonjak kayak hati mantan lihat kamu sukses, karena jalur pengiriman di Selat Hormuz mulai terganggu. Kapal-kapal dagang mulai dipaksa memutar arah sejauh ribuan kilometer, membuat logistik global mendadak semahal biaya resepsi pernikahan artis. Dunia keuangan pun ikut panik. Investor mulai menarik saham dari perusahaan senjata yang dianggap terlalu lokal, dan malah pindah ke produsen drone, chip, dan AI. Karena sekarang, perang bukan otot, tapi soal otak dan algoritma. Bahkan ada perusahaan startup militer di India yang ikutan bikin iklan. Kami belum bisa buat rudal, tapi bisa deteksi suara rudal lewat aplikasi ponsel. Gratis 3 bulan pertama. Di media sosial, konflik ini sudah berubah jadi ajang lomba analisa militer dadakan. Semua orang mendadak jadi pakar rudal, pakar geopolitik, pakar logistik perang, bahkan pakar kebocoran bunker. Grup WA keluarga pun ikutan panas. Ada yang share video hoax drone Iran menyerang UFO. Ada yang share gambar tank Rusia lewat Irak padahal itu screenshot dari game. Tapi yang pasti, perhatian dunia makin terpusat ke Iran, yang kini tampil bukan sebagai negara terisolasi, tapi malah seperti bos terakhir di game strategi. Mereka sudah lewati sanksi, embargo, sabotas, hingga operasi rahasia, dan tetap muncul dengan senjata baru yang bikin dunia bingung. Ini riset dari mana? Bahkan rumor terbaru menyebut Iran diam-diam mengembangkan drone laut yang bisa menyamar jadi ikan hiu. Belum diverifikasi, tapi netizen sudah kasih nama, Shahed Nemo. Di sisi Israel, tekanan makin berat. Selain harus menangani front utara dan selatan sekaligus, mereka juga menghadapi krisis kepercayaan di dalam negeri. Banyak warga mulai bertanya-tanya, kemana janji kekuatan tak terkalahkan yang dulu dipamerkan tiap parade militer? Beberapa demonstran di Tel Aviv bahkan membawa poster bertuliskan, kalau Iron Dome bocor, kami beli terpal aja deh. Ironi memang, negara yang katanya tercanggih di kawasan bisa dipaksa kocar-kacir oleh serangan kombinasi rudal drone dan gangguan sinyal. Tapi begitulah wajah perang modern, bukan soal siapa paling banyak tank, tapi siapa paling cepat update firmware sistem pertahanan. Sementara itu, di markas-markas intelijen barat, semua analis dipaksa lembur. Kopi habis printer panas dan kepala pusing karena data dari lapangan bertabrakan dengan prediksi mereka. Satu analis sempat berkata, ini seperti main catur lawan orang yang main Uno. Maksudnya, langkah Iran nggak bisa ditebak. Kadang pakai kartu skip, kadang reverse, kadang draw 4, alias kirim rudal 4 PG sekaligus. Dalam kondisi seperti ini, banyak negara mulai menghitung ulang siapa yang sebenarnya menguasai Timur Tengah. Apakah Iran sudah benar-benar menggusur posisi tradisional Amerika Serikat dan sekutunya sebagai penjaga status quo kawasan? Ataukah ini hanya fase naik daun sebelum badai besar yang akan menimpa semua pihak? Yang jelas, konflik ini sudah lebih dari sekadar duel dua negara. Ini adalah uji coba senjata global, uji kekuatan diplomasi internasional, dan uji kesabaran warga sipil yang hidupnya terombang-ambing antara suara sirine, harga bahan pokok, dan feed TikTok yang isinya ledakan setiap 5 detik. Bahkan ada tren baru, warga Iran dan Israel bikin video before-after bunker, lengkap dengan efek musik sedih dan caption, dulu kamar tidur, sekarang tempat sembunyi rudal. Dunia sekarang menunggu bab selanjutnya. Apakah akan ada perundingan damai? Apakah pihak ketiga akan masuk? Ataukah perang ini akan terus membesar, menyeret Suriah, Irak, Lebanon, dan siapa tahu, bahkan Arab Saudi, Turki, dan Mesir ikut nimbrung kayak arisan ibu-ibu yang tiba-tiba berubah jadi debat panas soal pengajian. Sementara itu, rakyat biasa cuma bisa berharap perang ini cepat selesai. Tapi sayangnya, harapan itu kini seperti sinyal internet di bunker lemah, putus-putus, dan penuh gangguan dari langit.
Dan sementara para analis global masih sibuk menghitung jumlah rudal, menghitung tekanan diplomatik, dan menghitung sisa kopi di meja rapat darurat, Iran tampak tenang seperti pemain catur yang sudah hafal semua kemungkinan langkah lawan. Mereka tidak sekadar menyerang, tapi juga menebar pesan politik yang jelas. Kami bukan cuma bisa bertahan, kami bisa menyerang balik. Dengan gaya. Bahkan pemilihan waktu serangan pun seperti disusun oleh tim marketing menjelang KTT keamanan regional, saat media dunia sedang lapar konten, dan ketika para pemimpin barat sedang sibuk kampanye pemilu dalam negeri. Langkah Iran seperti menyenggol semua orang sekaligus, Amerika, Israel, NATO, bahkan negara-negara Arab Teluk yang selama ini main aman. Semua langsung keringetan, kecuali satu negara Korea Utara, yang malah nonton sambil nyemil popcorn, dan sesekali komentar, "Loh, itu strategi kita dipakai Iran ya?" Sementara itu, Israel yang biasanya jago banget di ranah diplomatik, kini justru kesulitan membangun narasi tunggal. Di dalam negeri, masyarakat makin terbelah antara yang mendukung perang habis-habisan, dan yang mulai bertanya-tanya, apakah semua ini sepadan? Koran-koran mulai menurunkan headline yang lebih jujur, seperti Iron Dome butuh perbaikan, atau Teheran tak lagi bisa diabaikan. Ini seperti melihat toko yang biasanya jumawa mendadak kepeleset di depan umum. Bukan karena licin, tapi karena lawan sudah paham celah kelemahannya. Netizen pun tak mau kalah. Mereka mulai menyusun ranking kekuatan regional terbaru di forum-forum Reddit dan X, seperti sedang menyusun tier list karakter Mobile Legends. Iran mendadak masuk ke S-tier, di atas Israel, di bawah China, dan di samping Rusia. Tapi dengan catatan skill aktif embargo resistance, skill pasif counter-strike presisi. Yang lebih kocak, salah satu influencer militer dadakan bahkan bikin kuis berjudul, "Kalau kamu rudal Iran, kamu akan jatuh di mana?" Jawaban adiak perangmu. Tapi meski penuh tawa di permukaan, semua orang sadar, dampak dari konflik ini bisa menjalar kemana-mana. Pasar minyak terguncang, jalur pelayaran terganggu, negara-negara kecil yang bergantung pada stabilitas regional, kini mulai siaga satu. Beberapa pemimpin negara Afrika mulai mengalihkan anggaran dari sektor wisata ke sektor pertahanan. Bahkan di Asia Tenggara, beberapa negara mulai diam-diam menambah anggaran drone dan sistem radar.